지뢰저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Halo, perkenalkan nama saya Eca Ayu Arianti, absen 11 dari kelompok 6. Halo, nama aku Desti Anggraini, absen 8 dari kelompok 6. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Dona Anjarwati, absen 10 dari kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Arum Artatulugrahani, nomor 6, kelompok 2. Hai, perkenalkan nama saya Lida Eralta, nomor absen 22 dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Rama Eliantita Wijaya, absen 33 dari kelompok 2. Halo, nama saya Fahri Ramadhani, absen 13, saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat pada kali ini. Saya di sini akan membacakan peraturan debat pada kali ini. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan sesama anggota debat. Yang kedua, dilarang mengambil hak saat melakukan acara debat. Sebelum kita mulai debat pada kali ini, saya mempersilakan kepada para tim untuk melakukan perkenalan selama 1 menit. Dimulai dari tim pro. Perkenalkan nama saya Arum Artatulugrahani dari tim pro. Perkenalkan nama saya Lida Eralita, absen 22 dari tim pro. Saya Rama Eliantita Wijaya, absen 33 dari tim pro. Selanjutnya untuk tim kontra, saya persilakan melakukan perkenalan. Perkenalkan nama saya Desti Anggraini, absen 8, saya dari tim kontra. Perkenalkan, saya Dona Anjarwati dari absen 10, saya dari tim kontra. Perkenalkan nama saya Eca Ayu Arianti, absen 11 dari tim kontra. Selanjutnya tim pembicara kepada tim kontra untuk melakukan argumennya, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desti Anggraini, saya dari tim kontra ingin mengajukan argumen saya tentang kontra bahaya merokok. Saya tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh para pelajar yang menghabiskan terlalu banyak waktu di luar sekolah. Hal ini memang bisa menjadi salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Kita perlu mempertimbangkan faktor lain mulai dari pengaruh lingkungan, pendidikan, keluarga, dan beragam aspek lainnya. Isu tentang kenakalan remaja memang telah ada dari zaman dahulu, sejak manusia ada dan tumbuh menjadi manusia remaja. Namun ragam bentuk kenakalan remaja semakin banyak. Terlebih lagi karena akses media sosial yang tidak dapat dibendung oleh orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitarnya. Kemudahan akses informasi, transportasi, serta teknologi tanpa pendampingan dari orang tua menjadi pemicu kenakalan remaja semakin meresahkan. Belum lagi fenomena FOMO atau fear of missing out yang membuat remaja kerap atau tertinggal tren bila tidak melakukan hal itu dilakukan teman atau warganet. Waktu masih berjalan, ada yang mau ditambahkan? Ada. Walaupun memiliki sisi positifnya, nyatanya keluar malam lebih banyak mendatangkan hal negatif. Misalnya, minum minuman keras, merokok, narkoba, dan obat-obatan terlarang, seks bebas, mencuri, dan menipu. Semua perilaku tersebut dapat merugikan anak itu sendiri, orang tua, maupun lingkungan masyarakat. Sementara para pendukung pandangan ini mengakui bahwa
bahwa ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja. Mereka lebih percaya bahwa perilaku ini sebagian besar berasal dari internal individu itu sendiri. Mereka berargumen bahwa kenakalan remaja adalah hasil dari kegagalan individu untuk mengendalikan diri dan bertanggung jawab terhadap perilaku mereka. Waktu masih berjalan 1 menit. Baik, saya menambahkan, para pendukung argumen ini berpendapat bahwa ada remaja yang berasal dari keluarga yang stabil dan mendapatkan pendidikan yang baik, namun tetap terlibat dalam kegiatan kenakalan. Mereka percaya bahwa faktor kepribadian seperti kurangnya kontrol diri, dorongan untuk bereksperimen, dan tekanan sosial sebaya memiliki dampak yang lebih besar dalam menentukan perilaku kenakalan remaja. Mereka juga menjunjung tinggi pentingnya memberikan konsekuensi yang tepat untuk tindakan negatif melalui hukuman dan tindakan disiplin yang konsisten. Remaja akan belajar bahwa ada konsekuensi atas perilaku mereka dan mungkin menjadi lebih bertanggung jawab dalam tindakan mereka di masa depan. Selanjutnya pembicara tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Saya setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa kenakalan remaja adalah bukti bahwa para remaja kita menghabiskan terlalu banyak waktu mereka untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, saya sangat mendukung kebijakan Full Day School karena bisa menekan terjadinya kasus akibat kenakalan remaja. Karena kalau soal merokok atau keluar malam itu untuk menenangkan pikiran mereka atau meredakan stres. Ada yang mau ditambahkan? Meredakan stres itu bukannya enggak harus dengan merokok dan minum minuman keras serta keluar malam. Baik, saya ingin menambah argumen dari teman saya bahwa pergaulan bebas itu bisa menambah teman sebaya dan bisa menambah kepercayaan diri. Tetapi soal merokok tadi bisa mengurangi stres, tetapi juga dapat mengganggu kita banyak. Selanjutnya, dilarang mengambil hak bicara pada tim lainnya. Saya akan memberikan contoh tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja seperti pencurian, seks di luar nikah, serta penggunaan obat-obatan terlarang bisa terjadi di berbagai daerah saat ini. Ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau soal merokok atau keluar malam itu bisa untuk pengalihan yang mau bunuh diri ataupun itu saja. Sudah cukup? Selanjutnya untuk tim kontrak, ada yang mau ditambahkan? Saya ingin menyanggah soal pernyataan dari tim pro soal keluar malam dan merokok itu dapat meredakan stres. Untuk meredakan stres itu tidak hanya dengan keluar malam, merokok atau minum minuman keras, serta ada juga cara-cara lain yang lebih positif dan berguna juga bagi diri sendiri, tidak hanya dengan cara merokok, karena merokok itu bisa merusak organ tubuh, juga merugikan oleh orang lain. Jika tidak bisa membeli rokok, bisa mengacu pada pencurian atau juga pemerasan kepada orang lain di sekitar kita. Selanjutnya untuk seperti contohnya untuk mengurangi stres bisa kayak melakukan, ya mungkin bisa disebut healing atau melakukan perjalanan dengan teman-teman, terus juga bisa juga dengan bermain dengan teman tanpa melakukan hal-hal yang merugikan bagi orang-orang.
Mungkin teman saya ada yang menambahkan. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu melakukan kegiatan positif, misalnya bersama teman atau melakukan bakti sosial. Itu juga bisa meredakan masalah yang ada pada kita. Terutama kita juga bisa melakukan bermain bersama teman yang temannya itu juga positif, misalnya main game, tapi main gamenya itu yang positif, tidak melakukan hal yang negatif. Kita bisa meredakan hal negatif itu ke dalam hal positif. Mungkin teman saya bisa menambah. Ada yang mau ditambahkan? Baik. Atau masih berjalan? Baik, saya akan menambahkan argumen teman saya. Seperti contoh, mengurangi stres dengan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti malam-malam bisa bertahajud daripada keluar malam merokok ataupun meminum narkoba. Lebih baik bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan contohnya tahajud, lalu membaca Al-Quran dan dan perbuatan positif lainnya. Itu habis pada tim pro. Ada yang mau disampaikan? Baik, saya akan menanggapi argumen dari tim kontra. Kalau itu sih tergantung pada kepribadian seseorang. Mereka mau menanggapi masalah stresnya itu dengan cara bagaimana, dan tergantung kepada didikan seorang orang tuanya juga. Mungkin teman saya ada yang mau disampaikan. Waktu masih berjalan, ada yang mau disampaikan? Silakan. Dan itu juga tergantung dari perkumpulan remaja tersebut. Dengan keluar malam bisa meredakan stres dan digunakan untuk menguatkan atau mendukung. Waktu masih berjalan. Kalau masalah merokok atau keluar malam itu tergantung perkumpulannya dan kepribadiannya masing-masing. Ada yang mau disampaikan lagi pada tim pro? Saya akan menanggapi jika sholat tahajud dan juga sholat malam hari itu tergantung agama dan kepercayaan masing-masing. Itu masih berjalan. Ada yang mau tambahkan lagi pada tim kontra? Saya mau menambahkan argumen dari kontra untuk mungkin sebagian tadi berbicara soal masalah agama. Maka dari itu kita seharusnya menumbuhkan agama, belajar agama, terus juga menumbuhkan mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk pergaulan itu kita bisa memilih pergaulan yang sehat, seperti teman-teman yang baik, cara bergaulnya, cara keluar, mungkin dengan ya, untuk perkumpulannya itu bisa mencari teman-teman yang sehat, terus juga yang agamanya baik, supaya kita juga bisa tertular dengan tersebut. Untuk masalah pergaulan bebas mungkin bisa dipengaruhi dari faktor keluarga, lingkungan, teman sekolah, terus juga kelompok besar gitu. Itu seperti contoh kenakalan remaja adalah sering membolos, merokok, tawuran, membohongi orang tua. Itu adalah beberapa contoh yang merugikan keluarga serta masyarakat di sekitarnya. Itu sangatlah merugikan bagi semua orang. Waktu tersisa 1 menit. Saya akan menambahi tanggapan dari teman saya. Kita bisa menghindari kenakalan remaja dengan yaitu berkumpul dengan keluarga, yaitu menghabiskan waktu bersama keluarga dengan tidak perlu berpergian tengah malam atau bermain dengan teman yang pikirannya hanya ingin main dan melakukan hal-hal yang negatif.
Kita bisa melakukan hal positif sembari berkumpul dengan keluarga, terus Itu masih berjalan. selalu menghabiskan waktu bersama keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga tambahan akan disampaikan oleh Waktu masih berjalan. 10 detik. Silakan menyampaikan argumennya mulai dari sekarang. Baik, saya selaku moderator pada acara debat hari ini mohon undur diri apabila terdapat kesalahan dalam memandu debat pada kali ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, makasih.